Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang tercinta dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Kamis 3 Agustus 2023. Dalam suatu perusahaan produksi seperti PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit, biasanya ada dua divisi yang bertugas untuk menguji kualitas. Yang pertama disebut divisi sortase, yaitu divisi yang mensortir bahan yang masuk, bahan baku yang cukup tua dan kadar minyak yang tinggi akan diterima. Sedang bahan baku yang mudah dengan kadar minyak yang rendah tentu akan ditolak. Para agen buah sawit di sini akan mengalami rasa was-was kalau buah yang ia bawa akan ditolak oleh divisi sortase ini, karena buah telah dibeli dari masyarakat dan biaya sudah banyak keluar untuk membawa buah-buah itu ke perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut. Jika buah yang mereka bawa ditolak, maka buah itu pun harus dibawa pulang. Setelah buah diproses, ada yang menjadi mentega dan ada pula yang menjadi minyak goreng. Tapi sebelum dikeluarkan, tentu ada lagi divisi QC atau Quality Control yang bertugas menguji kualitas produksi sebelum hasil produksi itu dipasarkan ke masyarakat. Pada tahap QC ini, yang cemas adalah divisi produksi. Sebab jika hasil produksi mengalami pencekalan di divisi QC, maka divisi produksi tentu akan ditegur oleh pimpinan perusahaan, sebab telah menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Selalu ada kecemasan setiap akan menjalani pengujian dan pemeriksaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan perihal masuk kerajaan surga itu seumpama pukat yang ditebar di laut. Setelah pukat itu penuh, pukat ditarik ke pantai, lalu akan dipilih mana ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, dan ikan yang tidak baik akan dibuang dan dicampakkan ke dalam tungku api. Demikian juga di akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang baik. Orang-orang jahat akan dibuang ke dalam dapur api. Dari perumpamaan ini, Yesus memberitahu kepada kita bahwa dunia ini memang akan berakhir. Dan itu pasti terjadi. Saat itu, itulah yang disebut Yesus dengan akhir zaman. Dalam pengajaran melalui perumpamaan ini, Yesus tidak menggambarkan kepada kita kondisi surga, tapi Yesus menggambarkan kondisi neraka, yaitu suatu kondisi yang sangat mengerikan. Gambaran api yang menghasilkan kertak gigi yang nyeri, ratapan penyesalan yang telah tiada arti. Tapi sebagai umat beriman, kita percaya surga adalah suatu kondisi yang bertolak belakang dengan kondisi neraka yang digambarkan Yesus itu. Sukacita yang sangat besar
yang bahkan belum pernah ada di dunia ini akan terjadi di surga. Nikmat surga bukanlah sebatas nikmat hasrat seperti yang ada di dunia. Kita harus percaya, ribuan kali nikmat yang pernah ada di dunia ini dapat Allah ciptakan di surganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pengajaran Yesus hari ini bukanlah membuat kita cemas dan takut, tapi lebih kepada membangun keimanan kita bahwa akhir zaman itu nyata. Upah kesetiaan kita kepadanya juga besar dan mulia. Oleh karena itu, bertumbuhlah dalam iman agar kelak kita dikumpulkan dalam pasu, bukan dibuang ke dalam tungku api. Amin. Tuhan memberkati.